Produksi tidak ada masalah. Kita melakukan upaya preventif ya. Bahkan kan kita ada rumah sakit yang kita dedikasikan salah satunya adalah untuk karyawan dan menyangkut daripada kesehatan di lingkungan. Ya, kalau itunya kita tidak terlalu khawatir kalau dari sisi operasional. Yang saya khawatirkan itu lebih kepada demand yang melemah akibat daripada aktivitas kan turun jauh berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari aktivitas turun, ekonomi kan melemah. Nah, yang saya khawatirkan itu kalau misalnya ekonomi Indonesia itu pertumbuhannya negatif. Nah, kalau pertumbuhannya negatif akibat daripada resesi dan juga mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan, otomatis kan ini akan berdampak juga kepada orang-orang misalnya membeli kendaraan, membeli elektronik, membeli barang-barang konstruksi, atau Penundaan proyek investasi-investasi yang infrastruktur ini kemudian juga akan mempengaruhi, Pak. kalau infrastruktur saya nggak gitu khawatir karena sebenarnya itu kan hanya menggunakan salah satu produk dari Krakatau Steel yaitu baja tulangan beton. Sebenarnya Krakatau Steel itu unggulnya adalah di bahan baku untuk industri hilir seperti otomotif, seperti elektronik dan konstruksi yang menggunakan baja-baja flat product ya ataupun juga misalnya baja ringan ya sampai kepada atap yang menggunakan baja lapis. Nah, itu sebenarnya pasar utamanya Krakatau Steel, bukan yang besi tulangan yang dicor yang dipakai untuk biasanya pembangunan rumah atau pembangunan jalan tol yang menggunakan konkrit. Itu sebenarnya hanya sebagian kecil daripada produk daripada Krakatau Steel. Ya. Itu sekarang sudah berdampak karena memang aktivitas konstruksi kan memang agak berkurang ya. Karena mungkin juga tahun ini kan pemerintah tidak memfokuskan lagi dalam pembangunan infrastruktur. Ya. Nah, kita masih jalan itu adalah untuk yang misalnya pabrik-pabrik oil and gas, pipa-pipa, ya kan kita kan sedang membangun jalur-jalur baru. Nah, itu relatif aman. Kenapa? Karena bisnis oil and gas itu kan gas terutama tidak terpengaruh turunnya harga minyak. Terus kemudian juga kita memang memerlukan infrastruktur pipa. Ya, saya belum mendengar Pertamina atau PGN atau Pertagas melakukan memundurkan proyek ini. Bahkan saya menyampaikan kepada Kementerian BUMN bahwa proyek ini bisa menjadi katalis dalam rangka untuk supaya ekonomi tetap bisa berjalan, khususnya misalnya industri baja nasional karena membutuhkan banyaknya pipa. Nah, pipa itu adalah salah satu produk daripada Krakatau Steel. Dan bahan bakunya itu yang dibuat Krakatau Steel. Pipanya dibikin oleh anak perusahaan Krakatau Steel. Nah, ini yang kita jaga, ya. Antisipasinya semacam itu, jadi kita menghimbau supaya demand ini tetap terjaga. Pak, demand-nya agar tetap terjaga tadi Anda katakan dan salah satu yang Anda khawatirkan adalah perlambatan ekonomi. Dengan langkah-langkah stimulus paket yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, apakah sudah cukup menurut Anda? Kita tentu harus positif menyambut kebijakan. Itu merupakan upaya, ya. Tetapi kan di sini tidak bisa stimulus itu kemudian menjadi satu-satunya solusi. Kita harus memberdayakan juga non-stimulus ini supaya bisa jalan. Dan kita juga kan sebenarnya tidak tergantung kepada pemerintah semata, karena kan industri-industri hilir yang menjadi konsumen KS itu kan sebenarnya berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, kalau misalnya stimulus itu bisa tetap menjaga demand, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif walaupun kecil, saya rasa itu sudah cukup membantu terjaganya demand tidak turun. Apalagi kalau misalnya Kementerian BUMN memerintahkan khususnya misalnya dalam bidang oil and gas untuk tetap melakukan investasi sehingga ini bisa menyerap produk-produk yang ada di industri baja nasional.